Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang Bapak banggakan, hari ini pelajaran sejarah Islam ya. Kita buka buku LKS kita yang ini ya. Di halaman 5 ya. Bab 1 judulnya Tradisi Masyarakat Arab Sebelum Islam. Ya, dibuka dulu bukunya. Bapak akan coba menjelaskan ya dengan sedikit visual sambil membaca ya. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Bangsa Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Jadi ceritanya dulu, ini ceritanya ini peta negara Arab ya. Nah, negara Arab itu pada zaman dulu sebelum adanya Islam juga sudah maju ya. Negara Arab itu, nah, tulisannya ya, terbaca ya. Nah, bahasa mereka sangat indah dan kaya. Nah, bangsa Arab itu terkenal dengan bahasanya yang indah, gitu ya. Bahasanya itu indah, terus bahasanya tuh kaya, gitu. Lanjut. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Jadi pada zaman dahulu di negeri Arab itu seorang penyair itu sangat dihormati karena keindahan bahasanya. Ini contohnya gambar penyair yang sedang melantunkan syair-syairnya yang indah ya. Syair itu kalau di kita mungkin kayak puisi ya. Nah, lanjut ya. Tiap tahun di Pasar Ukaz diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Tiap tahun mungkin kayak di suatu pasar gitu ya, kalau di kita kayak di tempat keramaian, di sini disebutnya Pasar Ukaz. Nah, di sini selalu diadakan deklamasi sajak yang sangat luas, semacam perlombaan mungkin atau penampilan-penampilan sajak atau puisi-puisi dari orang-orang Arab ya. Nah, selain Ukaz masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair yaitu Pasar Majinnah dan Zulmajaz. Jadi ada pasar Ukaz tadi ya satu, terus pasar Majinnah dua, dan pasar Zulmajaz. Nah, udah ya seperti di sini. Hapus lagi. Lanjut. Di antara penyair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina atau sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Nah, jadi karena saking pentingnya syair buat orang Arab, itu bisa membuat pandangan tentang seseorang itu bisa berubah. Misalnya yang tadinya dia miskin, misalkan ini gambar miskin ya, gambar orang miskin, orang Arab. Nah, karena dia misalnya bahasanya atau syairnya bagus, nah itu bisa berubah, bisa jadi dihormati dan bisa merubah ini apa? Kedudukan sosialnya ya. Yang tadinya rendah di mata orang-orang menjadi dihormati dan disegani gitu ya karena syairnya. Satu-satunya alat komunikasi yang amat luas lapangannya yaitu tulis menulis. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti penyair. Nah, jadi selain syair juga mereka itu senang menulis, jadi menulis buku, karya tulis, terus suka berpidato juga ya. Nah, ini sebelum masuk Islam ya.
Jadi pada saat itu orang-orang yang pandai dalam bahasanya itu merupakan orang-orang yang derajatnya tinggi ya di masyarakat Arab itu. Lanjut ke paragraf ketiga ya, ini mungkin paragraf terakhir ya, mungkin untuk pelajaran sekarang. Dalam bidang kemasyarakatan Arab, pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir. Nah, jadi yang ini kita hapus lagi ya semuanya dari nol. Jadi pada saat itu ya negara Arab itu tidak mempunyai suatu namanya sistem pemerintahan. Kalau di Indonesia kan ada presiden ya, ataupun ada raja kalau di mana di Brunei gitu. Terus ada perdana menteri kalau di Singapura. Nah, kalau di Arab itu dulu tidak ada ya, tidak ada presiden. Di sana adanya pemimpin disebutnya itu syekh atau amir ya. Atau amir. Nah, mereka itu mengurusi persoalan tentang masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Nah, di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Nah, jadi tugasnya si syekh atau amir ini mengatur tentang peperangan ya, tentang peperangan. Tapi mereka juga tidak ada hak ya untuk mengatur anggota-anggotanya gitu. Jadi mereka cuma tugasnya itu mengatur tentang kegiatan perang ya, terus pembagian harta. Misalnya kan habis perang itu suka ada harta-harta yang dirampas. Nah, itu yang mengaturnya itu adalah syekh. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan awal tentang tradisi masyarakat Arab sebelum adanya Islam ya. Tergambar ya? Tergambar enggak di imajinasi kalian pada zaman dulu itu seperti ini ya sebelum adanya Islam. Nah, nanti kita lanjut lagi ceritanya di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.